isinya sangat tajam. Ya. Oleh sebab itu banyak terkait dengan surah-surah yang lain. Sentral daripada surah Al-Kahfi itu di ayat pertama, ya, di mana Allah mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillah atas Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya tidak bengkok, lurus. Ada 3 hal. Pertama, Al-Quran itu sendiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Kemudian isi dari Al-Quran itu, ya. Maka kita selalu menghubungkan dengan surah-surah, ayat-ayat yang lain untuk mempertajam. Di dalam ayat ke-6 yang mengatakan barangkali kamu bisa membunuh dirimu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Jadi bagaimana bisa terjadi demikian, ya? Dan bagaimana perlindungan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas, ya. Jadi kita ulangi lagi, ya. Berkenaan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, sudah tentu kepada kita, ya. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud. Kalau dadanya sesak, ya, pedih rasanya, Allah mengajarkan fasabbih bihamdi, fasabbih bihamdi Rabb. Bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu di antara orang yang sujud, yang sholat. Mengapa di sini tidak sholat? Itu sudah ada resianya, ya. Nanti kita bongkar, ya, setelah memahami perjalanan kita, memahami sholat khusyuk. Wa'bud, maka sembahlah Tuhanmu. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin, sampai kamu yakin, ya. Ada dua pengertian di sini. Ada yang mengatakan sampai meninggal, sampai kita wafat. Kalau saya lebih cenderung kepada kata itu sendiri, yakin. Karena proses yakin itu berlangsung terus, ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Yuqinun itu proses sampai kita yakin, ya. Tentu dengan ilmu, ya. Dengan ilmu, yakin terhadap segala yang diberitakan. Yakin kita kepada pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita terhadap kehidupan di akhirat. Yakin kita terhadap hisab. Nah, keyakinan itulah yang mendorong
kita bersungguh-sungguh. Falyamal amalan sholihan. Tidaklah ada lain menyiapkan diri untuk beramal yang sempurna, yang berkualitas. Tentu amal-amal yang berkualitas itu adalah amal yang didorong oleh ilmu. Semakin dalam ilmu kita, maka amal kita semakin bergerak ke arah yang lebih tinggi. Ya. Ilmu dalam arti segala perintah di dalam Al-Quran itu akan menggeser amal-amal kita. Satu, mengukurnya dengan zikir dan fikir. Bagaimana zikir dan fikir kita semakin kuat. Kedua, bagaimana kalbu kita semakin dalam, fisik semakin rapi, semakin sempurna. Kalau kita sholat, posisi kita, duduk kita, gerakan-gerakan kita, kemudian materi dan bukan materi, bacaan. Bisa saja amal itu bergerak karena zikir dan fikirnya yang bergerak. Bisa saja amal itu menjadi sempurna karena kolbunya, karena hatinya yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja karena keinginan merapikan, belajar, ya, sholat kita, gerakan kita sudah benar atau tidak. Bisa saja karena bacaan kita, semakin banyak bacaan kita, ya, semakin mengerti kita terhadap bacaan kita, semakin kita mengerti mengapa kita baca Al-Quran itu di dalam sholat. Semakin kita paham. Kalau kita baca surat-surat pendek, surat panjang, kita mengerti mengapa kita baca. Seolah-olah kita memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ku baca, ini yang ku pahami. Sambil berdoa lagi, mudah-mudahan semakin dalam, ya. Nah, kita kembali ke kajian Al-Kahfi ini. Kita punya ilmu sekarang. Jadi kalau kita gelisah, kita susah, kita mengalami musibah dan lain-lain, ini ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi pada waktu dia mengalami kegelisahan, ya, kesedihan. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Surah Al-Hijr ayat 98 sampai 99, ya. Sebelumnya, 3 ayat sebelumnya adalah jaminan sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olok engkau. Inna kafainakal mustahzi'in, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Alladzina yaj'alu nama Allah ilahan akhar fasawfa ya'lamun wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit, sesak disebabkan apa yang mereka ucapkan. Ya.
Mari kita lanjutkan bagaimana kisah sampai Nabi Muhammad mencucurkan air mata. Ya. Di dalam surah An-Nisa, pada waktu mereka kumpul dengan para sahabat, ya, berkumpul, Nabi SAW minta Ibnu Muaz ya untuk membaca Quran. Nah, terjadi dialog antara Muaz dan Rasulullah SAW. Kata Muaz, aku yang kau suruh baca Quran, ya. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu, gitu, ya. Apa dijawab oleh Rasulullah? Aku senang kalau ada orang membacakan Quran untukku. Nah, gitu ya. Maka dibacalah oleh Muaz surah An-Nisa dari ayat 1. Ayat 1 ya. Dibaca, Nabi dengar ya. Bacaan-bacaan Muaz itu bagus suaranya ya. Jadi kita dapat pelajaran Nabi Muhammad itu senang kalau orang membacakan Al-Quran kepada dia, gitu ya. Pada ayat ke-41, ya, Nabi Muhammad SAW menggerakkan tangannya supaya berhenti sampai di situ. Ya. Kemudian Muaz melihat air matanya, air matanya menggalir, menangis. Sallallahu. Memang tidak ada di dalam hadis yang saya baca dialog antara Muaz dengan sahabat-sahabat lain, itu tidak ada. Hanya Muaz memberitahu, dia lihat mata Rasulullah itu menggambar air mata. Maka beberapa kiai menceritakan, tapi tidak ada yang saya baca hadisnya begitu saja. Namun para ulama menceritakan barangkali pemahaman dia kira-kira isinya apa gitu. Ada yang bercerita salah satunya berdialog, seolah-olah berdialog ya. Tapi dialog itu tidak di dalam hadis. Maksud saya itu ada yang mengatakan, kita baca dulu ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Dan bagaimana keadaan jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'alal haula syahida. Dan bagaimanakah jika kami mendatangkan seorang rasul dari setiap umat. Jadi ada nabi-nabi, rasul-rasul itu menjadi saksi terhadap umatnya gitu. Dan kami mendatangkan engkau Muhammad tentu sebagai saksi untuk
kaum muslimin. Jadi ada dua itu di dalam surah Al-Hajj atau surah apa? An-Nahl ya, ayat 78. Jadi Nabi itu dua fungsi, sebagai saksi untuk kaum muslimin dan sebagai saksi untuk semua, gitu kan? Juga sebagai saksi untuk kaum muslimin, dan kita kaum muslimin menjadi saksi untuk semua, ya. Kita kaum muslimin menjadi saksi untuk semua umat, gitu. Nabi menjadi saksi atas kita, gitu. Nah, dialog antara Nabi dan para sahabat, ya, itu nggak ada dasarnya, tapi saya kira keinginan ulama untuk mengembangkan bagaimana aku akan menyaksikan kalian, ya, bagaimana kalau seandainya apa-apa yang kalian lakukan dalam ibadah tidak sesuai dengan petunjukku, satu antara lain, ya. Tapi kalau kita baca ayat 1 sampai 40 itu berisi perintah-perintah ibadah, ya. Nah, bisa juga dipahamkan bagaimana sedihnya Rasulullah kalau perintah-perintah itu tidak dilaksanakan, gitu ya. Saya kira itulah kira-kira isi dialog yang dipahamkan, ya.